Ide permenungan pada malam tahun baru. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 12 sampai 21. Injil diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Melalui bacaan pertama pada penghujung tahun ini, Rasul Yohanes memulai sapaannya dengan mengangkat masalah waktu. Yohanes berkata, "Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir. Waktu yang ada harus diisi dengan kehati-hatian, terutama mendekatkan diri kepada Tuhan, dan harus gigih melawan antikristus." Rasul Yohanes menghimbau umat Kristen untuk memahami arti waktu bagi mereka. Waktu sekarang adalah mengingatkan umat Kristen akan ajaran Yesus. Pembenahan diri, mengisi waktu pada masa depan sesuai dengan kehendak Tuhan amatlah penting dan mendesak. Rasul Yohanes juga menyatakan bahwa antikristus muncul dari dalam jemaat sendiri yang pernah mengaku percaya pada Yesus tetapi kemudian menyangkal Yesus sebagai anak Allah. Sementara Injil pada penghujung tahun ini menegaskan keilahian Kristus. Firman itu telah menjadi manusia, tinggal dan melayani di tengah-tengah manusia. Tuhan Yesus adalah manusia sebagai perwujudan Allah secara sempurna. Tuhan Yesus ada dalam seluruh waktu. Hanya Dia yang bisa mewakili Allah di dunia ini, sebab Dia berasal dari Allah dan Dia adalah Allah. Itulah sebabnya orang yang tinggal bersama-sama dengan Dia melihat kemuliaannya sebagai kemuliaan yang berasal dari Allah Bapa. Kemuliaannya itu diwujudkan dalam kasih karunia dan dalam kebenaran. Firman yang menjadi manusia itu membawa terang dalam kegelapan. Allah mengharapkan agar manusia sanggup mengisi waktunya beralih dari kegelapan menuju terang berkat kehadiran Sang Sabda yang sudah menjadi manusia. Ide yang bisa dikembangkan melalui bacaan-bacaan pada penghujung tahun ini adalah Allah memberikan waktu yang berrahmat bagi kita. Manusia seharusnya bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kepadanya. Masih banyak waktu untuk mendagingkan sabda itu lewat perbuatan. Akhir tahun bukanlah akhir hidup, tetapi awal untuk memperbaiki hidup dalam waktu yang diberikan Tuhan. Orang Latin berkata, "Tempora mutantur et nos mutamur in illis." Artinya, waktu berubah dan kita pun berubah di dalamnya. Satu yang pasti kita alami adalah kita selalu berada dalam waktu, hidup dalam waktu, dan berpacu dalam waktu. Waktu tak pernah lepas dari kehidupan. Waktu dapat membawa perubahan, entah itu kemajuan atau kemunduran, tergantung dari setiap tindakan dan usaha manusia. Waktu bisa membuat manusia bahagia atau sengsara.
Waktu juga bisa menentukan manusia sehat atau sakit. Waktu bisa memisahkan kita dari Allah atau semakin mendekatkan diri pada Allah sendiri. Hari ini adalah waktu terakhir dari tahun ini. Sangatlah tepat bila kita menyadari sekali lagi segala peristiwa-peristiwa selama 1 tahun ini. Hari ini adalah hari terakhir dalam tahun ini. Tanpa terasa kita sudah melampauinya. Pengalaman suka duka, pahit manis menghiasi seluruh tahun ini. Satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup dalam waktu. Kini pantaslah kita mensyukuri berkat-Nya, seraya menyongsong hari dan tahun baru yang akan datang sebagai anugerah-Nya. Apapun yang manusia terima selalu terkait dengan berkat Tuhan. Yesus telah memberikan segala-galanya kepada manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari penyelenggaraannya. Hal ini berarti bahwa tahun yang akan berlalu dan tahun yang akan datang serta hidup kita tidak pernah terlepas dari penyelenggaraan Tuhan. Maka marilah kita syukuri apapun hikmat kehidupan yang telah kita terima. Kita wartakan kebaikan-Nya dengan perbuatan baik kepada seluruh orang. Kita juga mohon ampun untuk semua cacat celah yang telah diperbuat dengan menunjukkan sikap tobat dan penyesalan. Dan akhirnya kita percayakan seluruh diri kita pada masa kini dan masa yang akan datang hanya pada penyelenggaraan Tuhan. Waktu sangat bermakna, tapi maknanya tergantung dari pribadi orang yang mengalaminya. Warta Injil hari ini memberi kekuatan dan penghiburan karena Sang Sabda telah menjadi manusia. Artinya Sang Sabda Allah Putra telah mengambil ruang dan waktu dalam seluruh hidup kita. Perjalanan hidup kita mengarungi ruang dan waktu, disertai oleh Tuhan sendiri. Tuhan telah menjamin bahwa penyertaan-Nya bukan hanya tahun demi tahun, bukan dari bulan ke bulan, bukan minggu demi minggu, hari demi hari, tetapi seluruh penyertaan-Nya hadir dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu bukan penyertaan pasif, tapi penyertaan dengan kepenuhan kasih, karena demi kasih karunia itulah keselamatan yang telah datang melalui Yesus Kristus yang adalah firman telah menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kita. Perayaan hari ini menyimpan pesan bahwa manusia itu sangat berharga. Juga di tengah kerapuhan manusiawi, bagi Allah kita sangat berharga. Allah menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia dalam seluruh waktu, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sekalipun kita tidak mendagingkan kata-kata dalam perbuatan nyata, Allah selalu bersama seluruh waktu kita. Sekalipun kita melalui ungkapan, perilaku, perbuatan, sikap dan tindakan kita menyerupai anti-Kristus, Allah selalu hadir dalam hidup kita.
sekalipun kita seperti lupa bersyukur atau sama sekali tidak tahu bersyukur, dalam seluruh perjalanan waktu kita, Allah tidak pernah melupakan kita. Hanya satu yang terpenting bagi setiap yang mengimani penjelmaan Allah adalah percaya pada belas kasih-Nya dalam seluruh waktu. Selamat mengisi waktu bersama dengan Tuhan. Selamat mengakhiri tahun ini, dan selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan memberkati.